Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Anggraini dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu pembuahan ganda, mengapa bisa disebut pembuahan ganda, bagaimana proses pembuahan ganda, apa hasil dari pembuahan ganda. Pengertian pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup, di mana akan terjadi dua proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi, dikenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Mengapa disebut pembuahan ganda? Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu satu, peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Dan yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Proses pembuahan ganda. Yang pertama, pembuahan diawali dengan proses penyerbukan. Yang kedua, inti sel akan membelah menjadi inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Yang ketiga, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari. Yang terakhir, tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju kantung embrio sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju kantong embrio. Saya Zidan Azad Anahayan dari absen 36. Proses pembuahan ganda. Setelah sampai di kantung embrio, inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperma. Inti vegetatif akan berjalan di depan inti generatif karena berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif tersebut. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio tersebut. Kantung embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Endosperma bersifat triploid atau 3N karena merupakan penyatuan dua inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2 sehingga terbentuk endosperma. Sel telur yang bersifat haploid atau N akan dibuahi inti generatif 1 yang bersifat haploid sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Kedua inti generatif sama-sama memiliki kemampuan membuahi ovum. Namun yang akan membuahi ovum kemudian disebut inti generatif 1 dan yang lainnya disebut inti generatif 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Nurhayan, saya dari absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembuahan ganda. Zigot nantinya akan berkembang menjadi embrio calon individu baru, sedangkan endosperma merupakan cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperma akan digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Pembuahan ganda hanya terjadi pada angiospermae, sedangkan pada gymnospermae terjadi proses yang berbeda yang disebut pembuahan tunggal. Gymnospermae hanya mengalami pembuahan tunggal sehingga tidak menghasilkan endospermae sebagai cadangan makanan.